Terima kasih pimpinan, para anggota, wabil khusus keluarga almarhum diplomat Arya Daru Pangayunan, Bapak dari almarhum dan istri, dan tim pengacara, serta dari LPSK, dari Komnas, dan dari satu lagi apa tadi? Dirjen HAM ya. Ya, saya kira kasus ini kita ikuti bersama di publik, dan tentu kalau kita berempati kepada keluarga, jika kita menjadi bagian dari keluarga, tentu ini memang hal yang sangat dibutuhkan keluarga. Pengungkapan fakta wafatnya almarhum secara lebih terbuka, transparan, apa hal-hal yang belum jelas, kesaksian para saksi, lalu peristiwa-peristiwa yang otopsi dan lain-lain. Saya kira ini hak ajasi keluarga korban. Ya, jadi kami sangat mendukung pimpinan kita, mitra kita, Kementerian Hukum HAM dan Komnas HAM, tentu apa yang bisa kita fasilitasi untuk mendukung pengungkapan kasus secara lebih mendalam, tentu ini bagian dari kewajiban kita di Komisi 13 ya. Jadi ada rapat-rapat yang mungkin bisa kita lanjutkan selain rapat ini. Dari pengacara, saya kira hal-hal yang tadi sudah diungkapkan terkait visum, terkait dengan kesaksian 4 orang, hal-hal yang mencurigakan dan lain-lain ya. Saya kira kita bisa memfasilitasinya, termasuk bertemu dengan pihak yang dokter yang sudah autopsi, atau mungkin pihak kepolisian yang sudah melakukan penyidikan, bisa kita undang di tempat ini. Yang kedua, pimpinan luar itu, bisa nggak kita mendengar, kalau ini rapat terbuka atau keluarga minta tertutup, terserah pihak keluarga, kesaksian tambahan. Adakah sebelum peristiwa ini ada ungkapan-ungkapan, tentu kedekatan seorang istri, kedekatan orang tua itu orang yang paling dekat ya, yang bisa mengungkap isyarat-isyarat akan ada peristiwa tertentu yang diungkapkan oleh almarhum. Nah, ini bisa terbuka, kita pengen seterang-terangnya diungkap. Tetapi kan ada media ini. Nah, ini kembali nanti ke pihak istri dan orang tua. Apakah perlu ini didengar media sejak awal, atau ini bagian dari ungkapan yang perlu ditutup. Itu serah kembali lagi, kita serahkan kepada pihak keluarga dan juga pihak pengacara. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan informasi lebih ya. Apa yang sesungguhnya dicurigai, dikhawatirkan pihak keluarga itu kita dapatkan selain proses-proses penyidikan yang sudah berlangsung. Ini kan sudah berlangsung, Pak, semuanya tidak ada fakta lain, novum baru apa ini ya. Saya kira itu penting kita dengar dari istri dan juga dari orang tua almarhum. Demikian pimpinan sebagai pendapat dari kami. Pemirsa, di siang hari ini kami hadirkan breaking news. Ini berkenaan dengan DPR yang melakukan rapat dengar pendapat dengan LPSK, Kemenham, dan keluarga dari Arya Daru, bahwa hari ini keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan bersama kuasa hukumnya menghadiri RDPU dengan Komisi 8. Rapat ini sekali lagi juga dihadiri oleh perwakilan dari LPSK, Komnas Perempuan, dan juga Kementerian Hukum. Dalam kesempatan ini, pihak kuasa hukum keluarga Nikolai Aprilindo sempat menyampaikan sejumlah kejanggalan yang selama ini dirasakan oleh pihak keluarga. Salah satu poin penting yang ditegaskan adalah soal beberapa temuan di lokasi kejadian. Dari pihak keluarga ingin penjelasan yang lebih rinci berkenaan dengan temuan-temuan ini. Keluarga juga secara tegas meminta agar penanganan kasusnya segera ditarik ke Barreskrim Polri. Ini dianggap penting untuk memastikan transparansi dan objektivitas dalam proses penyelidikan.
sehingga tidak ada keraguan terhadap hasil yang ingin disampaikan. Kemudian pemirsa, yang tidak kalah penting, kuasa hukum keluarga juga mengungkap adanya dugaan ancaman dan intimidasi yang dialami oleh anggota keluarga sejak kasus ini mencuat ke publik. Oleh karena itu, keluarga juga sudah mengajukan permohonan perlindungan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK agar menjalani proses pencarian keadilan dengan rasa aman dan bebas dari tekanan. Sambil kita mengikuti prosesi atau juga RDP di siang hari ini, pemirsa, sudah bergabung bersama kami ada Reza Indragiri Amril, pakar atau juga psikolog forensik. Mas Reza, selamat siang. Saya dari penasihat hukum. Oh ya, sorry. Selamat siang. Ya, Mas Daya dengan Anggi Mas di studio. Mas, jadi menurut Anda apa indikator psikologis yang perlu diperhatikan dalam penyelidikan kasus kematian yang terkesan misterius seperti kasus Arya Daru yang saat ini sedang RDP, Mas? Dalam pemeriksaan psikologi forensik. Disclaimer terlebih dahulu ya. Berbeda dengan di waktu-waktu sebelumnya yang relatif saya meladeni ajakan diskusi baik itu teman-teman media maupun sejumlah kelompok masyarakat. Sekarang saya memilih untuk membatasi diri. Mengapa? Karena dari pihak Polda Metro Jaya, terlepas bahwa itu masih mengundang polemik, sudah mengumumkan bahwa almarhum meninggal bukan akibat perbuatan orang lain. Yang saya pahami berarti dengan kata lain Polda Metro Jaya ingin mengatakan tidak ada unsur pidana, kematian almarhum bukan merupakan peristiwa pidana. Karena ini bukan merupakan pidana, berarti ini perdata. Dalam perdata, kita harus memetakan persoalan ini sebagai sebuah isu yang sifatnya privat atau pribadi. Karena sudah menjadi isu privat atau isu pribadi, maka sekali lagi konsekuensinya adalah saya memilih untuk membatasi diri agar kemudian saya tidak ikut campur, katakanlah demikian, dalam sebuah persoalan yang sekali lagi oleh Polda Metro Jaya sudah dikunci bukan sebagai isu pidana. Demikian, Mas. Oke. Mas Reza kan menyebut bahwa ini kasus perdata, memilih untuk membatasi komentar karena ini juga sudah masuk ke ranah pribadi begitu ya. Saya akan coba mengkaji atau juga mengajak Mas Reza ini berdiskusi berkenaan dengan sisi psikologis yang biasa muncul, Mas, dalam kasus-kasus perdata dengan dugaan bunuh diri. Ini kita melihat dari informasi dari polisi ya, bahwa Arya diduga bunuh diri. Menurut Anda, Mas, dari pengalaman yang sudah ada, apa tantangan yang biasanya muncul dalam kasus perdata seperti ini? Saya ketika mencoba untuk memotret sebuah peristiwa, apakah itu merupakan bunuh diri atau bukan, saya menggunakan parameter IPAD, IPAD, I, ideas, P, plan, A, action, D, death. Saya elaborasi. I atau ideas adalah narasi-narasi, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran yang mengindikasikan bahwa seseorang sudah punya di dalam pikirannya imajinasi, fantasi, atau sejenisnya tentang mengakhiri hidup sendiri. Dari ideas bisa berlanjut ke P, plan, bahwa setelah yang bersangkutan memiliki pemikiran-pemikiran atau ide-ide untuk mengakhiri hidup sendiri, berlanjut dengan melakukan serangkaian perbuatan yang bisa dimaknai sebagai rencana untuk merealisasikan gagasan-gagasan yang sudah muncul di kepalanya. Dari P, berlanjut ke tahap berikutnya bisa ke A, yaitu action. Bagaimana yang bersangkutan pada akhirnya betul-betul merealisasikan gagasannya dan kemudian merealisasikan perencanaan yang sudah dilakukannya untuk mengakhiri hidupnya. Dan D adalah ketika rangkaian I, P, dan A tersebut betul-betul berujung pada kematian yang bersangkutan. Nah, ini sesungguhnya merupakan parameter yang digunakan dalam menyusun profiling psikologis terhadap seseorang yang diduga telah menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri. Ketika I, P, A, D itu terisi secara katakanlah sempurna, maka kita punya kesimpulan yang metodologis kuat bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal akibat perbuatannya sendiri. Ya, Mas Reza, dengan metode IPAC ini, IPAC ini, Mas ya,
apakah bisa membantu mengidentifikasi IPAD? Oke, maaf. Apakah bisa mengidentifikasi bahwa ini ada tanda-tanda tekanan psikologis atau potensi manipulasi informasi, Mas? Setiap metode termasuk parameter IPAD tentu saja memiliki kelemahan. Oke. Sebagai misal, IPAD mengandalkan pada pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang dianggap relevan. Misalnya catatan kesehatan atau resep-resep yang dimiliki oleh yang bersangkutan, kemudian rekam medis di rumah sakit, kemudian klaim asuransi, dan seterusnya yang dokumen yang dianggap relevan yang bisa menunjukkan kondisi psikologis dan juga kondisi kesehatan seseorang menjelang dia mengakhiri hidupnya. Sementara pendekatan yang kedua dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap signifikan, yaitu orang-orang yang dianggap mengenal keseharian hidup orang yang menghabisi hidupnya itu. Bisa keluarga, bisa teman kantor, bisa tetangga, bisa teman online, atau siapapun yang sekali lagi dianggap bisa memasuk informasi yang relevan. Nah, karena bukan mengacu pada data primer, yaitu langsung kepada individu yang bersangkutan, melainkan mengacu pada data primer, data sekunder, maka kemungkinan adanya kesenjangan akurasi bisa saja terjadi di situ. Saya sama sekali tidak masuk ke kemungkinan adanya proses pengungkapan kasus yang keliru, proses pengungkapan kasus yang manipulatif, saya tidak sampai ke sana. Saya sebatas ingin mengatakan bahwa setiap metode termasuk parameter IPAD pun sesungguhnya tetap punya celah-celah yang bisa dikritisi. Oke, Mas, dalam kasus perdata seperti ini yang tadi Mas juga sempat ingatkan ke kami ya bahwa ini bisa menjadi isu pribadi kemudian sensitif begitu. Bagaimana dari kacamata Anda bahwa ini ada langkah yang bisa membantu memastikan keseimbangan antara hak privasi dan kebutuhan akan keadilan, Mas Reza? Baik. Berarti agenda kita adalah bagaimana kemudian bisa sebutlah menemukan titik perimbangan yang bisa menuntaskan kerja kepolisian, tapi sekaligus pada yang sama bisa memuaskan rasa ingin tahu keluarga atau masyarakat secara umum. Betul. Nah, yang beribu sayang, kelemahan utama dalam sistem penegakan hukum kita adalah fairness atau kesetaraan untuk mengakses barang bukti. Ilustrasi, di persidangan misalnya ada hasil uji DNA, ada hasil uji toksikologi, ada potret psikologis terhadap siapapun itu. Semua hasil kerja saintifik itu merupakan produk dari penyidik yang kemudian diteruskan kepada jaksa penuntut umum. Hasil kerja saintifik itulah yang dicoba gunakan untuk meyakinkan majelis hakim tentang posisi yang sudah diambil oleh jaksa penuntut umum. Kalau mau fair, sepatutnya barang bukti yang sama juga dibuka aksesnya bagi pihak yang berseberangan. Berarti misalnya dalam kasus pidana bagi pihak terdakwa. Itu artinya pihak terdakwa juga bisa melakukan uji terhadap DNA, bisa melakukan uji toksikologinya sendiri, juga bisa melakukan potret psikologisnya sendiri. Sehingga pada akhirnya nanti akan berhadapan antara hasil examination dan hasil cross-examination. Hasil examination diperoleh dari hasil kerja penyidik, kepolisian, sementara cross-examination adalah hasil uji yang dilakukan oleh pihak terdakwa. Setelah tersedia dua simpulan yang bisa saja kontradiktif, baik antara examination maupun cross-examination, itulah yang kemudian disampaikan kepada majelis hakim. Sehingga praktis di atas meja majelis hakim tersedia dua simpulan. Simpulan examination dan simpulan cross-examination. Biarkan hakim yang pada akhirnya memutus dari dua simpulan tersebut mana yang dianggap paling meyakinkan si hakim. Pendekatan semacam ini akan bisa terrealisasi sekali lagi kalau dalam sistem pendekatan hukumnya tersedia fairness terhadap barang bukti. Karena itu, ini patut menjadi pertimbangan bahwa ke depan dalam proses penegakan hukum, termasuk kemungkinan pidana, akses terhadap barang bukti juga perlu dibuka, tidak hanya dikuasai oleh satu pihak, tapi dibuka aksesnya termasuk bagi pihak terdakwa. Analoginya seperti itu. Oke,
Ini kritik juga dari Anda ya begitu, bahwa seringkali sistem kita tidak setransparan itu ketika ada hasil penyelidikan atau juga visum atau juga otopsi kepada pihak-pihak keluarga. Mas, dalam kasus-kasus yang pernah Mas kemudian terlibat juga, apakah memang di negara kita atau sistem kita ini memang ada kewajiban dari pihak aparat untuk memberikan data ini secara transparan ke pihak keluarga, Mas? Secara normatif saya yakin iya. Oke. Secara normatif saya yakin iya. Tapi bagaimana realisasinya, barangkali otoritas penegakan hukum juga punya pertimbangan tertentu. Dan itu sepatutnya ditanyakan langsung kepada mereka. Kenapa? Adakah kemungkinan suatu kasus ini memiliki rentetan dengan peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus lainnya? Dengan kata lain, adakah kemungkinan ini bukan merupakan kasus tunggal? Kalau ini bukan merupakan kasus tunggal, tapi ada kasus-kasus atau peristiwa-peristiwa rentetan lainnya, maka masuk akal juga kalau kemudian otoritas penegakan hukum dalam kasus tersebut memilih untuk membatasi pasokan informasi kepada publik, termasuk kepada keluarga. Saya tidak bicara spesifik tentang kasus meninggalnya almarhum Arya Daru, tapi saya bicara secara umum bahwa bisa saja otoritas penegakan hukum memilih untuk memilah-milah mana informasi yang akan disampaikan kepada publik dan pihak keluarga, dan mana pula yang akan kemudian mereka sisir untuk kemungkinan adanya keperluan investigasi pada peristiwa-peristiwa rentetan. Oke, kalau begitu RDP di siang hari ini kita juga sama-sama berharap bahwa dari sisi keluarga bisa tetap terlindungi untuk privasinya, begitu ya Mas ya, dan dari sisi keadilannya juga bisa terungkap dan juga bisa dibantu oleh pihak-pihak yang dianggap bisa membantu. Sebenarnya saya tidak begitu yakin juga ya, bahwa membawa masalah ini ke DPR akan barangkali menghasilkan titik cerah yang memuaskan keluarga. Berangkat dari sekian banyak kasus yang menggemparkan dan kemudian dibawa ke ruang kerja anggota Dewan DPR RI, menurut saya kebanyakan adalah anti klimaks. Setelah gaduh di ruang publik, setelah besar ekspektasi pihak-pihak terkait, ternyata tidak terpenuhi, betapapun masalah itu sudah dibawa ke ruang rapat DPR RI. Oke, baik. Baik, untuk sementara Mas Reza, terima kasih Mas untuk perspektifnya di siang hari ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Informasi berkenaan dengan RDP di siang hari ini akan kami lanjutkan di program-program lainnya, dan untuk kali ini Breaking News kami akhiri. Terima kasih. Adalah diplomatik, mungkin ya perlu juga dari keluarga, mohon ibu bapak ya, tinggalnya ibu tinggal di mana, di Jogja ya. Beliau kan kos. Sudah berapa lama Bapak ini kos di tempat tersebut? Kemudian mohon izin juga dicatat, karena kan sudah beliau kan almarhum kan diplomatik. Kenapa harus kos? Ya, apakah pihak dinas atau mungkin keluarga? Jadi maksud saya kan kita patut membuat suatu alternatif, Bu. Saya yakin dan percaya pasti Ibu lebih tahu tentang bagaimana sifat dan termasuk juga sama siapa sering komunikasi dan berteman dengan siapa almarhum ini. Ini harus juga Ibu buka. Apakah Ibu sudah diambil keterangan di pihak kepolisian? Sudah Ibu jelaskan semua itu ya? Sudah Ibu jelaskan. Jadi dalam arti nanti pihak kepolisian dari seluruh keterangan ini bisa menimpulkan langkah-langkah. Ada misalnya alternatif. Sudah jelas itu pembunuhan, berarti yang dicurigai, misalnya contoh keluarga, dicurigai teman sekerja, dicurigai ini. Nanti semakin diperkecil, itu proses penyelidikan yang harus dilakukan. Kemudian dari 24 orang, dari CCTV tadi Pak, pergeseran-pergeseran ini belum terlihat Pak, pergeseran pertama, apa isi dari CCTV ini? Ya itu mungkin perlu dalami isi. Dalam arti fotonya kan pasti kelihatan. Kalau memang itu mengarah ke pintu kan pasti. Pak Maruli, ya. Saya kira hal yang detail itu nanti ketika masuk di dalam. Persoalannya ketika proses ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.